Kabsyah ini mengatakan atau bercerita, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungiku di rumah. Fasyariba min qirbatin mu'allaqatin qa'iman. Ketika Rasulullah datang ke rumah, tiba di rumah, Rasulullah langsung minum dari mulut kirbah yang tergantung di dinding sambil berdiri. Jadi di dinding ada kirbah. Kirbah itu tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit. Kulit yang sudah disamak, yang sudah dibersihkan. Yang kulit itu bisa jadi berbagai macam peralatan rumah tangga. Salah satunya dibuat kirbah. Kirbah ini untuk menyimpan air. Jadi air disimpan di dalam itu. Kemudian ada mulut kirbah, seperti ceret itu ada mulutnya untuk kita tuangkan ke dalam gelas. Kemudian kirbahnya digantung di dinding rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang mengunjungi Kabsyah, datang ke rumahnya, langsung minum air yang ada di dalam kirbah itu dari mulut kirbah sambil berdiri. Itu kata Kabsyah, cerita Kabsyah Al-Ansariyah di rumahnya. Faqumtu ila fiha. Setelah Rasulullah minum dari mulut kirbah itu, Kabsyah tadi langsung pergi menuju kirbah tersebut. Faqata'tuhu, dan memotong ujungnya. Ujung kirbah yang tadi bersentuhan langsung dengan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dipotong oleh Kabsyah Al-Ansariyah ini dan disimpan. Ini bekas mulut Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling mulia. Allah limpahkan pada diri beliau keberkahan. Jadi seluruh sisi kehidupannya berkah. Apapun yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keberkahannya. Di sahabat Nabi tadi potong ujung kirbah itu. Ini namanya tabarruk. Tabarruk mendapatkan berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala, berkahnya dari Allah. Melalui hamba Allah yang mulia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disimpan bekas mulut Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dua persoalan mungkin yang kita bahas. Yang pertama, masalah minum dari mulut kirbah. Kalau dulu ada kirbah, kalau sekarang ada ceret, boleh tidak kita minum dari mulut ceret itu? Atau dispenser langsung mulut kita di bawah, apa itu langsung minum dari apa dispenser, boleh tidak seperti itu? Atau ini ada botol, kita langsung minum begini, tidak dituangkan ke dalam gelas, itu hukumnya apa? Di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi, sahih hadisnya, Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ani syurbi min famil qirbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari mulut qirbah. Ya, tengok. Ada hadis sahih melarang minum dari mulut qirbah. Tiba-tiba dalam hadis ini, yang hadis ini juga bukan hadis yang lemah ya, hadis yang makbul. Setidaknya hadis yang hasan. Bukan hadis dhaif. Sini disebut bahwa Nabi minum dari mulut qirbah di rumah Kabsyah Al-Ansariyah sambil berdiri lagi dia minum. Jadi kan di depan kita berarti sudah ada dua riwayat yang seolah-olah ta'arud, seolah-olah kontradiksi. Sama seperti Nabi melarang minum sambil berdiri, tapi Nabi pernah minum sambil berdiri, minum zam-zam, sahabat pun melakukannya.
Jadi kalau kita menemukan fenomena seperti ini tidak usah panik, karena para ulama sudah membahasnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah umpamanya mengatakan larangan Rasulullah itu litanzi. Nabi larang itu bukan untuk menunjukkan haram, bukan haram. Dan Nabi melakukannya li bayanil jawaz, untuk menjelaskan bahwa itu boleh. Tapi tetap sebaiknya, ya, jadi kesimpulannya begitu. Sebaiknya minum itu jangan langsung dari mulut botol atau ceret atau kirbah tadi. Tapi sebaiknya air itu dituang ke gelas. Tuang ke gelas, kemudian kita minum. Tidak langsung dari mulut bejana itu langsung kita minum. Jadi ini persoalannya masalah al-afdal, afdaliyahnya saja. Yang paling utama, yang paling bagus itu memang tidak langsung minum begini, tapi tuang. Apalagi masalah kirbah ini. Kirbah ini kan bejana, tempat menyimpan air dari kulit, sehingga tidak transparan. Jadi kita tidak tahu isinya itu apa. Ya, isinya air, jangan-jangan ada sesuatu yang lain di situ. Ada yang bergerak-gerak dalam air itu. Jentik ya, dalam air itu. Boleh jadi sudah ada jentik di dalamnya. Atau ada serangga-serangga. Ini hikmah kata para ulama. Hikmah kenapa dilarang langsung minum dari mulut kirbah? Karena kita tidak tahu isi dalamnya itu. Kalau kita langsung minum, boleh jadi ada serangga atau apa sesuatu yang mengganggu masuk ke mulut. Nah, dalam rangka itu saja sebenarnya hikmahnya kenapa dilarang. Makanya disuruh tuang ke dalam gelas supaya kita tahu apa isinya. Nah, jadi lebih nyaman, lebih sehat, lebih secara estetikanya juga lebih bagus ya. Afdalnya memang begitu. Walaupun boleh lah. Tidak dilarang, tidak haram orang langsung minum. Permasalahannya sekarang di depan kita bukan kirbah, ini ya botol aqua. Kita nampak isi dalamnya. Sehingga para ulama mengatakan kalau untuk botol tentu lebih toleransi lagi, artinya lebih dibolehkan lagi karena kita tahu isinya apa. Artinya sesuatu yang dikhawatirkan dari kirbah tadi tidak mungkin terwujud pada sebuah botol yang bisa dilihat isi dalamnya transparan begini. Artinya apa? Kalau kirbah saja boleh, maka ini lebih boleh lagi. Makanya kan sebagian kita minumnya langsung ya. Anda pakai pipet langsung aja atau Anda pakai gelas. Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi afdalnya pakai gelas. Nah, mengingat tadi ada nahi, ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan hikmahnya karena kalau minum langsung dari sini nanti kesannya tidak enak atau kurang elok. Ya, mungkin orang lain mau minum dia merasa jijik atau apa, bekas mulut orang lain. Gitu. Nah, beda dengan mulut Rasulullah ya. Nah, ini mulut kita kan tidak sama dengan mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau boleh jadi kata para ulama liintanil ma, boleh jadi air bisa berbau berubah baunya gara-gara kita minum langsung dari mulut kirbah itu. Atau boleh jadi litadarrur. Tadarrur ini maksudnya ketika minum air itu tumpah dalam jumlah yang besar sehingga masuk ke mulut kita tanpa terkendali sehingga membuat kita sedak atau apa begitu, batuk dan sebagainya. Ini hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa Rasulullah melarangnya. Walaupun tidak tegas sampai haram ya. Jadi setiap larangan Rasulullah itu belum tentu haram. Dilihat kepada karinah-karinahnya dulu. Ada tidak indikasi-indikasi yang menunjukkan larangan ini bukan haram. Oh ternyata ada, ditemukan. Ya sudah, berarti nahi atau larangan di sini bukan lit-tahrim, bukan untuk haram, tapi sebagai petunjuk saja kepada yang lebih baik. Cara hidup yang lebih baik. Rasulullah menawarkan, ini yang paling afdalnya begini. Kalaupun tidak begini mau minum langsung dari mulut kirbah pun tidak ada masalah. Rasulullah memberikan contoh, menunjukkan ini boleh. Nah, jadi begitu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi metodenya ya seperti Imam Nawawi saja langsung. Beliau mengatakan an-nahyu litanzih wal fi'lu li bayanil jawaz. Kira-kira seperti itu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam hadis ini diceritakan bagaimana seorang Kabsyah al-Ansariyah, seorang sahabiat yang mulia radhiyallahu anha. Kemudian beliau betul-betul mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan yang melingkupi dirinya. Maka seorang Kabsyah ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kirbah miliknya itu sudah bersentuhan langsung dengan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah orang yang paling mencintai Rasulullah, yang paling paham dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling cepat memanfaatkan peluang-peluang kebaikan. Maka pada saat itu dia langsung bangkit, mengambil kirbah tadi dan memotong ujung kirbah yang sudah bersentuhan dengan mulut Nabi, kemudian beliau menyimpannya. Yang kita sebut tadi dengan istilah at-tabarruk bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ternyata kalau kita membaca riwayat-riwayat yang sahih dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan itu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih dari Abi Juhaifah, ya, dia ceritakan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dari satu bejana. Kemudian sisa wudhu Nabi itu diambil oleh para sahabatnya. Kemudian mereka mengusap-usap air wudhu, air bekas wudhu Rasulullah itu ke tubuh mereka. Diusap ke wajah, ke tubuh mereka. Bekas wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Musa Al-Asy'ari pernah bercerita, Rasulullah pernah mencuci tangannya dalam sebuah bejana yang berisi air, kemudian membasuh wajahnya. Kemudian mengambil air dari bejana itu, dia masukkan ke mulutnya, kemudian Nabi keluarkan air di mulutnya ke dalam bejana tadi. Jadi dalam bejana itu air sudah bercampur dengan bekas kumur-kumurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan kepada sahabatnya, minum air itu dan tuangkan air itu ke wajahmu dan ke lehermu. Tapi bukan untuk ditiru, ya. Itu Nabi dulu. Bagaimana kalau selain Nabi itu tidak ada pembahasannya? Itu Nabi dulu. Kalau Nabi sepakat, ini tidak ada. Ini sahabat. Kemudian, bukan untuk ditiru, maksudnya bukan air liur kita masukkan gitu, kemudian suruh minum sama orang. Saya yakin tidak ada yang mau itu. Walaupun bekas ustaz. Ini Rasulullah, ya. Kemudian riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad tentang peristiwa perang Khaybar. Waktu itu Ali bin Abi Thalib diserahkan panji perang. Rasulullah tanya, mana Ali bin Abi Thalib? Rasulullah mau menyerahkan itu kepada dia. Ternyata Ali waktu itu sedang sakit, kedua matanya sakit. Rasulullah panggil Ali, kemudian Rasulullah meludah kedua mata yang sakit tadi. Hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Rasulullah meludah kedua mata tadi, alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. Kedua matanya sembuh seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, diludah mata yang sakit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Jabir. Dari Jabir bercerita bagaimana Rasulullah dulu dalam peristiwa perang Khandaq. Ya, sebelum terjadi perang Khandaq mereka menggali parit itu. Dan mereka mengalami suasana yang lapar waktu itu, kekurangan makanan. Rasulullah diundang makan ke rumah seorang sahabat. Tapi akhirnya Nabi mengundang semuanya. Sahabat tadi khawatir makanan tidak cukup kalau yang diundang ini semua sahabat itu. Makanan cuma untuk 3, 4, 5 orang lah begitu. Tiba-tiba Nabi ngundang semuanya yang jumlahnya ribuan. Di situ diceritakan oleh Jabir, Rasulullah meludah ke dalam adonan tepung yang akan dibuatkan roti. Dan berkah dari ludah Rasulullah itu, dengan izin Allah, makanan itu cukup untuk semua. Semuanya udah habis makan, sudah kenyang semuanya, itu masih tersisa roti. Itu ludah Rasulullah dalam adonan tepung tadi. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Miswar Ibn al-Makhramah dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ya, datang seorang utusan orang musyrikin waktu itu namanya Urwah bin Mas'ud, datang delegasi orang musyrikin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat kesepakatan
Maka tercetuslah di situ perjanjian Hudaybiyah. Ada poin-poin perjanjian, diktum-diktum perjanjian. Ya. Walaupun zahirnya merugikan umat Islam, tapi sebenarnya di balik itu ada hikmah yang besar. Ketika Urwah bin Mas'ud berada di tempat orang Islam itu, Urwah ini waktu itu masih kafir dia, delegasi orang kafir. Dia perhatikan bagaimana sahabat-sahabat Nabi memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diamati oleh Urwah, dia saksikan waktu itu, kata Urwah apa? Ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu wa jildah. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dahak, meludahkan dahak dari mulutnya, maka dahak itu tidak pernah jatuh ke tanah. Semua dahak itu jatuh ke tangan sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah meludah, ludahnya itu ditampung oleh sahabat. Ada saja yang menampung ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ludah itu digosokkan ke wajah mereka dan kulit-kulit mereka. Di ludah Rasulullah. Itu siapa yang lihat? Urwah. Sehingga kata Urwah apa? Saya sudah berkeliling dunia. Saya sudah kunjungi semua kerajaan imperium yang ada di dunia ini. Saya sudah datang ke Imperium Romawi, di sana ada Kaisar Romawi, Imperium Persia, ada rajanya, kemana-mana sudah. Tapi belum pernah saya melihat orang diperlakukan oleh pengikutnya seperti Muhammad diperlakukan oleh sahabat-sahabat. Jadi raja-raja tadi walaupun dia hebat, tapi tidak ada dia diperlakukan oleh pengikutnya, oleh simpatisan-simpatisannya seperti itu. Tapi Nabi SAW luar biasa diperlakukan oleh para sahabatnya. Sampai ludahnya pun tidak jatuh ke tanah, jatuh ke tangan mereka. Sudah ada yang siap menyambut. Kemudian mengusap-ngusap ludah tadi, dahak tadi itu ke wajah mereka, ke kulit mereka. Hadis sahih. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dari Anas bin Malik bagaimana ketika Rasulullah datang ke rumahnya, rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibu dari Anas bin Malik. Rasulullah tidur, tubuhnya berkeringat. Kemudian Ummu Sulaim membawa botol yang siap menampung keringat Nabi SAW. Tampung disimpan. Sehingga Nabi mengatakan, apa-apaan ini? Kenapa kamu lakukan ini, wahai Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, ini keringatmu. Kami akan campur keringat ini dengan parfum milik kami di rumah. Minyak wangi yang ada di rumah ini. Dan keringatmu itu adalah sebaik-baik parfum, sebaik-baik minyak wangi. Jadi banyak cerita tentang bagaimana mereka bertabaruk dengan Nabi SAW. Di antaranya hadis tadi. Ada juga yang menyimpan rambut Nabi, cincin Nabi SAW. Ini adalah perkara yang disyariatkan dan itu tidak bukanlah suatu perbuatan yang syirik, ya, karena memang ada syariatnya. Para sahabat radhiyallahu anhum melakukan itu kepada Nabi SAW. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengingat waktu kita yang terbatas, saya rasa cukup pembahasan kita untuk hari pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.